Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Imam dan teman-teman dari kelas Praktikum Riset STM untuk tahun ajaran genap 2022 dan 2023. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A akan mempresentasikan untuk chapter 9 terkait dengan collecting and recording quantitative data for HR research. Kami dari kelompok A sendiri beranggotakan Judika Deborah, saya sendiri KJ Alha Pakpahan, dan Wendy Juan Arti. Baik, untuk pembahasan pada presentasi di hari ini, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah membahas mengenai penggunaan kuantitatif data atau riset secara kuantitatif untuk penelitian di bidang sumber daya manusia atau HR research. Lalu kita juga akan membahas mengenai sumber-sumber dari kuantitatif data yang bisa kita gunakan untuk mendukung penelitian kita di bidang sumber daya manusia. Lalu kita juga akan melihat bagaimana cara bisa membuat survei dan bagaimana bisa mengadministrasikan hasil data survei yang sudah kita dapatkan. Lalu kita juga akan membahas mengenai collecting, organizing, and presenting data yang sifatnya kuantitatif. Dan yang terakhir, melihat bagaimana ada yang disebut sebagai first level data analysis dari data kuantitatif yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Mungkin langsung kita mulai. Oke, yang pertama kita akan membahas the use of quantitative data in HR research, atau sebenarnya apa sih kegunaan atau penggunaan kuantitatif data dalam melakukan penelitian di bidang HR atau sumber daya manusia. Jadi kuantitatif data sendiri itu apa artinya? Kuantitatif data itu merupakan bagaimana cara pengolahan data dihitung dan dikuantifikasikan melalui data baik dari organisasi maupun data dari pekerjaan yang ada di sebuah organisasi. Dan kuantitatif data ini sangat berhubungan dengan apa yang disebut sebagai variabel. Apa itu variabel? Variabel merupakan bagaimana data itu sifatnya measurable atau dapat dihitung. Bisa dihitung, bisa diukur, bisa dijelaskan, bisa dibandingkan, dan dapat dikorelasikan atau bisa dikaitkan antara satu data dengan data yang lainnya. Nah, sebenarnya apa sih judul dan gimana sih contohnya untuk melihat kuantitatif data dalam penelitian sumber daya manusia itu sendiri? Di sini terdapat beberapa judul dari penelitian kuantitatif HR atau sumber daya manusia yang memiliki peran signifikan, terutama untuk bisa mendukung hasil riset atau penelitian yang ingin kita capai sebagai peneliti. Yang pertama, kita bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai data kepegawaian. Data kepegawaian ini dapat berupa demografi, sebagai contoh jumlah karyawan perempuan atau laki-laki, lalu bisa juga melihat turnover rate atau mungkin seberapa lama karyawan atau anggota itu bertahan di organisasi atau perusahaan tertentu. Lalu yang kedua, ada yang disebut sebagai employee tenure. Employee tenure ini terkait dengan masa jabatan kerja, seberapa lama satu karyawan ini bertahan di perusahaan tertentu, atau mungkin berapa lama atau berapa rata-rata usia pensiun di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi, lalu berkaitan juga dengan jumlah promosi atau jumlah rotasi dalam jabatan yang ada di sebuah organisasi. Serta yang terakhir, untuk melihat adanya employee engagement, terdapat salah satu tools dari quantitative research yang banyak juga kita gunakan dalam hampir di seluruh penelitian, yakni menggunakan Likert scale atau melihat apakah satu variabel ini memiliki keterkaitan dengan variabel yang lainnya yang diukur dengan Likert scale. Jadi Likert scale ini mungkin teman-teman juga udah cukup familiar. Ini terkait apakah satu statement ini dapat disetujui atau justru tidak disetujui dari pihak pengisi atau responden yang nantinya menjadi tolak ukur dalam data kuantitatif di penelitian sumber daya manusia itu sendiri. Pada bagian selanjutnya, di kuantitatif data itu terdapat dua jenis output yang berbeda. Yang pertama disebut sebagai descriptive statistik. Mungkin ini juga kita udah pernah belajar sebelumnya. Descriptive statistik ini sifatnya deskriptif atau menjabarkan. Jadi di sini adalah menunjukkan, menyimpulkan, atau menjelaskan fenomena pada pola spesifik dari data yang kita olah. Pola ini mengukur tiga jenis. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi ini mengukur jumlah, seberapa banyak karyawan perempuan, seberapa banyak jumlah manajer di sebuah perusahaan. Lalu yang kedua ada yang disebut sebagai central tendency. Central tendency ini untuk melihat bagaimana rata-rata gaji karyawan di perusahaan atau
seberapa rata-rata jumlah karyawan Gen Z yang bertahan di perusahaan atau organisasi, serta yang terakhir adalah dispersion. Dispersion ini untuk bisa melihat jarak dari satu titik terlemah hingga satu titik terkuat. Nah, untuk melihat dispersion ini mungkin contohnya adalah jumlah gaji tertinggi dan jumlah gaji terendah untuk satu departemen tertentu dengan departemen yang lainnya. Jadi deskriptif ini bagaimana data itu bisa menjabarkan, menunjukkan, menyimpulkan, atau menjelaskan satu fenomena tertentu. Lalu yang kedua, ada yang disebut sebagai inferential statistics. Apa perbedaannya? Inferential statistics ini adalah menggunakan data yang sebelumnya sudah kita miliki dalam menjelaskan fenomena atau kejadian yang sifatnya lebih beragam. Jadi data ini dapat menggeneralisasi atau dapat memiliki kesimpulan dari sampel data yang didapatkan. Maksudnya apa perbedaannya? Kalau inferential statistics ini sangat berkaitan dengan apabila kita ingin membuat apa yang disebut sebagai hipotesis. Jadi di sini itu kita punya hipotesis yang ingin dibuktikan dengan menggunakan data tadi yang sifatnya dapat menggeneralisasi apa yang kita asumsikan. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Oke, jadi kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana data bisa menjabarkan fenomena tertentu, atau mungkin bagaimana data bisa memiliki keterkaitan dalam membuktikan hal-hal tertentu, pada bagian selanjutnya kita melihat sumber dari kuantitatif data atau penelitian secara kuantitatif untuk bidang SDM atau sumber daya manusia itu sendiri. Yang pertama, kita melihat ada yang disebut sebagai published surveys, yang sifatnya secondary research atau research yang sifatnya sekunder. Di sini tuh publish survey adalah survei yang diadakan dengan tujuan yang tidak spesifik untuk penelitian tertentu, tetapi kegunaannya bisa kita gunakan sebagai peneliti untuk bisa menjadi sumber dalam penelitian kita. Lalu yang kedua, ada yang disebut sebagai unpublished survey. Unpublished survey ini kembali tidak spesifik pada tujuan penelitian tertentu, tapi biasanya data dibutuhkan atau mungkin dicari daripada organisasi atau perusahaan tertentu yang sifatnya lebih disclose. Jadi, sifatnya lebih tertutup untuk kepentingan perusahaan atau organisasi tertentu. Lalu yang ketiga, ada yang disebut sebagai survey undertaken. Survey undertaken ini mungkin yang teman-teman juga sangat familiar, bagaimana kita menggather data secara primary atau secara primer. Data primer ini adalah survei yang diadakan dengan tujuan yang spesifik untuk melaksanakan penelitian tertentu. Nah, kalau kita membuat skripsi atau tesis ini merupakan survey undertaken karena sifat datanya primer dan kita sebagai peneliti fokus untuk bisa mencari judul penelitian atau fokus topik penelitian tertentu. Oke, pada bagian selanjutnya, sebenarnya apa sih contohnya dari sources yang sebelumnya sudah dijelaskan? Yang pertama, kita melihat dari publish survey. Publish survey ini sifatnya lebih terbuka dan lebih umum, sehingga dapat digunakan peneliti yang satu dengan peneliti yang lain untuk bisa mendukung data penelitian mereka. Nah, ini contohnya ada census data itu BPS, contohnya kalau di Indonesia, lalu ada juga regular surveys, biasanya survei tahunan yang dilakukan regular surveys atau ad hoc surveys yang biasanya dilakukan oleh beberapa lembaga survei di Indonesia. Contohnya yang pertama di sini ada Lembaga Survei Indonesia atau LSI, serta ada CSIS atau Certified Strategic International Search Research untuk bisa melihat data baik secara reguler maupun ad hoc. Ad hoc di sini maksudnya adalah data memang mengikuti adanya permintaan atau demand tertentu dari pasar secara umum. Lalu yang kedua ada yang disebut sebagai unpublished survey. Unpublished surveys ini lebih cenderung specific request survey karena tadi kembali lagi dia terikat dengan organisasi atau perusahaan tertentu serta biasanya terkait dengan internal needs. Bisa dari organisasi, perusahaan, pemerintahan yang memiliki tujuan tertentu dalam melaksanakan penelitian tersebut. Misalkan memang dilaksanakan secara tahunan. Ini contohnya biasanya yang sering dilakukan perusahaan secara tahunan adalah terkait dengan job satisfaction surveys atau survei kepuasan kerja gitu. Serta yang terakhir ada yang disebut sebagai survei undertaken. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa survei undertaken ini sangat berkaitan dengan judul atau mungkin topik yang sangat spesifik bagi peneliti. Sehingga sifatnya itu bisa mencari keterhubungan maupun korelasi dari satu topik dengan topik lainnya. Biasanya untuk survei undertaken ini kita mengangkat fenomena
phenomenon based survey atau survei yang memang kita angkat dari fenomena atau ketertarikan atau justru kebutuhan dari apa yang perlu kita teliti sebagai seorang peneliti. Biasanya ini dapat dipublikasikan atau dapat digunakan dalam beberapa output seperti research atau penelitian, artikel jurnal, serta beberapa penelitian yang sifatnya lebih akademis. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi, siang, malam Bapak Imam dan teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan survei. Yang pertama, kita perlu menentukan sampel yang akan kita gunakan nantinya. Jadi dari populasi itu merupakan ide abstrak dari kelompok yang besar dan sulit jika seorang peneliti melakukan penelitiannya terhadap seluruh populasi karena adanya constraint biasanya biaya, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita tentukan pertama kali adalah apakah kita akan menggunakan non-probability atau probability sampling. Jadi non-probability itu semua orang tidak punya kesempatan yang sama untuk dipilih dalam penelitian, sementara untuk probability sampling semua orang punya kesempatan yang sama atau biasanya random gitu. Kalau yang non probability biasanya digunakan untuk kualitatif survei, kualitatif research. Kemudian untuk mungkin penjelasannya kita bisa lihat dari populasi yang besar di gambar itu bagaimana bisa diwakilkan oleh sampel yang berjumlah N untuk menggambarkan keseluruhan populasi tersebut. Yang pertama, untuk menentukan sampel, itu kita menentukan ukurannya dulu. Terdapat banyak acuan yang dapat kita gunakan untuk menentukan berapa banyak sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian. Jadi sebenarnya setiap sumber itu menyatakan hal yang berbeda dan kita dapat mengikuti salah satu sumber selama sumber tersebut valid dan dapat dipercaya. Yang pertama itu kalau di buku ada dari Newman tahun 2014 dinyatakan bahwa untuk populasi yang kecil dengan populasi di bawah 500 orang, rasionya itu adalah 30/10. Jadi misalnya untuk 500 orang berarti 30%-nya adalah 150 orang. Sementara untuk populasi yang lebih besar, itu di mana jumlah populasinya adalah lebih dari 150.000, akurasi yang baik dapat diperoleh dengan rasio sampel 1%. Jadi 1% dari 150.000 adalah 1.500. Dan ada banyak hal juga yang mempengaruhi dari jumlah sampel yang akan kita gunakan. Contohnya kalau kita mau akurasi yang lebih tinggi atau terdapat banyak keberagaman dalam populasi kita atau variabel kita banyak, itu kita perlu melebihkan atau meningkatkan jumlah sampel yang kita gunakan gitu selain dari rasio yang ditentukan tadi gitu. Selanjutnya ada teori dari Hart di tahun 2013. Ini pendapat yang dia kemukakan. Dia membuat list untuk beberapa populasi, jumlah populasi, ukuran populasi. Kemudian kita dapat mengikuti tabel ini untuk menentukan sampel size yang sesuai dengan populasi dari penelitian kita. Seperti pada tabel berikut gitu. Contohnya untuk populasi berjumlah 150, kita memerlukan sampelnya sejumlah 110. Kemudian untuk populasi 1000 kita membutuhkan sampel sebanyak 286. Kemudian setelah kita menentukan ukuran sampelnya, kita menentukan bagaimana kita akan mengambil sampel tersebut atau sample selection method. Yang pertama ada random sampling, jadi kita secara acak saja memilih partisipannya. Kemudian ada systematic sampling, itu menggunakan interval. Contohnya kalau kita punya list pegawai, kita akan memilih pegawai dengan interval misalnya 3. Jadi pegawai nomor urut 3, 6, 9, dan seterusnya. Jadi ini biasanya dilakukan untuk menghindari bias gitu dalam pemilihan. Selanjutnya ada stratified sampling. Jadi populasi ini dibagi ke dalam subpopulasi, itu bisa berdasarkan umur, departemen, kelas, kemudian diambil secara random dari subpopulasi ini. Biasanya stratified sampling itu dibagi berdasarkan hal-hal yang natural terjadi atau memang sudah ada pada
populasi gitu. Jadi tidak ditentukan oleh peneliti. Jadi kalau ada umur itu misalnya generasi X, Y, Z, boomers gitu semuanya. Sementara untuk cluster sampling itu populasi dibagi ke dalam grup yang lebih kecil, tetapi grupnya itu ditentukan oleh peneliti. Contohnya kalau kita mau meneliti misalnya engagement, kita bisa meneliti engagement di 5 kota besar di Indonesia misalnya. Hal-hal seperti ini ditentukan oleh peneliti. Kemudian dalam melakukan survei juga kita perlu memilih beberapa hal atau memastikan beberapa hal. Yang pertama, kita perlu memastikan strategi yang akan kita gunakan. Strategi ini termasuk bagaimana tujuan dari riset kita, variabel yang akan digunakan, pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan, dan mengacu pada sumber mana, jenis analisis yang akan dilakukan untuk mengolah data, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita perlu memilih question structure atau struktur pertanyaan. Format pertanyaan seperti apa yang akan diisi oleh responden nantinya. Apakah mereka harus mengurutkan dari pilihan terbaik sampai yang tidak baik, ataukah mereka harus memilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi mereka, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mereka perlu melakukan atau memilih jenis pertanyaannya. Ada open-ended question dan close-ended question. Jadi kalau untuk open-ended itu responden dapat menjawab sesuai dengan kondisi mereka gitu. Jadi kalau close-ended itu ada pilihannya, open-ended lebih ke bebas jawabannya gitu, terbuka. Untuk kelebihan dari open-ended ini, itu informasi yang kita peroleh lebih mendetail, tetapi sulit untuk diolah karena datanya banyak dan seringkali juga jadinya ambigu gitu. Sementara untuk close-ended dia mudah diolahnya dan tidak menyebabkan ambigu. Kemudian kita juga perlu memilih tipe skala yang akan digunakan, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal itu jawaban yang akan menentukan karakter dari seorang. Contohnya jenis kelamin, golongan darah, atau domisili, dan lain sebagainya. Sementara untuk ordinal itu yang menjelaskan rentang, termasuk kalau kita tanya apakah contohnya dalam survei behavioral, misalnya kita menanyakan perusahaan sudah memberikan dukungan yang cukup untuk saya gitu. Nanti mereka jawab dari sangat tidak sesuai sampai sangat sesuai, itu termasuk dalam ordinal. Kemudian untuk interval itu biasanya usia, kalau misalnya ada 5 sampai 10 tahun, 10 sampai 15 tahun, itu termasuk interval. Selanjutnya, untuk survei desain, ini juga perlu kita pastikan atau kita tentukan. Mungkin kita sudah banyak tahu untuk desain itu yang pertama perlu ada initial request atau instructions. Jadi di awal kita perlu juga tanya kesediaan responden untuk datanya digunakan dalam penelitian kita. Biasanya kan ada bagian untuk mereka isi apakah mereka mau untuk melanjutkan kuesioner dan datanya digunakan. Itu juga perlu kita masukkan. Kemudian yang kedua kita perlu memastikan layout, pastikan bahwa layoutnya itu rapi dan setiap variabel itu terpisah. Kalau misalnya menggunakan Gform, jadi satu variabel satu page, dan ketika mereka next page baru mereka akan melihat variabel selanjutnya gitu. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi responden dan dapat kita pastikan bahwa instruksi itu tersampaikan kepada responden. Selanjutnya baru masuk ke bagian pertanyaan, pastikan juga pertanyaannya tidak ambigu, kemudian sesimpel atau sesederhana mungkin, sehingga mudah dimengerti oleh responden, dan masukkan juga pertanyaan pendahuluan. Kemudian
Jangan lupa di bagian akhir kita ungkapkan terima kasih atas partisipasi responden yang mau berpartisipasi dalam penelitian kita. Selanjutnya, ini ada bagian administering survei. Bagaimana kita menyampaikan survei ini? Ada beberapa jenisnya, yaitu postal, delivered and collected, structured telephone interview, structured face-to-face interview, email questionnaire, dan web-based survey. Jadi ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik menyebarkan survei ini. Mungkin yang paling kita banyak lakukan itu menyebarkan melalui link Gform ke grup-grup media sosial. Itu dapat termasuk dalam email questionnaire. Jadi kalau di sini email, kita mungkin channel yang kita gunakan adalah media sosial. Gitu. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama untuk postal ini, pertanyaan akan dikirim kepada responden dan nanti responden akan mengirimkan balik kepada peneliti. Itu kelebihannya murah dan dapat terjangkau wilayah yang cukup luas atau tidak ada batasan untuk wilayahnya serta tidak ada bias dari interviewer karena respon mengisinya sendiri. Untuk kekurangannya itu lama karena mereka harus mengirim balik jawabannya dan biasanya respon rate-nya itu rendah. Selanjutnya untuk delivery and collection questionnaire, itu kelebihannya respon rate-nya bagus karena langsung didatangi oleh peneliti dan jawaban dari responden dapat diklarifikasi. Untuk kekurangannya adalah sampel terbatas hanya pada tempat yang didatangi oleh peneliti. Kemudian ada telepon interview. Untuk kelebihannya tidak ada batasan geografi, jadi bisa dilakukan dengan jarak yang jauh atau untuk tempat-tempat yang tidak dapat langsung diakses oleh peneliti. Kemudian pertanyaan juga bisa di follow up oleh peneliti. Gitu. Untuk negatifnya itu bisa terjadi bias karena interviewer terlibat aktif dalam interview serta respon rate-nya biasanya untuk telepon ini cukup rendah. Selanjutnya ada face-to-face interview. Kelebihannya itu respon rate-nya bagus, dan untuk kekurangannya dapat terjadi bias serta lebih lama dan mahal karena membutuhkan tenaga untuk biasanya langsung datang ke lokasi. Selanjutnya ada email survey. Itu kelebihannya dapat disebarkan dengan mudah, lebih fleksibel bagi responden, bisa dijawab kapan saja, dan tidak ada limitasi wilayah. Dan biasanya yang sering kita lakukan mungkin lebih condong ke email survei ini, tetapi untuk kalau di sini medianya email, kita menggunakan media-media lain. Kemudian kekurangannya tidak anonimus karena biasanya kalau email kita punya list email yang akan kita kirimkan dan kita tahu gitu siapa aja yang akan menjadi responden kita. Untuk selanjutnya ada web-based survey. Untuk web-based survey ini kelebihannya mudah diawasi dan tidak bias, jadi live kita bisa secara live memantau untuk jawaban-jawaban dari responden, sementara kekurangannya sampel kurang jelas dan tidak dapat menjangkau orang yang tidak memiliki teknologi terhadap website yang kita buat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya, Wendy, akan melanjutkan pembahasan presentasi kami pada bagian mengenai collecting, organizing, and presenting quantitative data. Yang maksudnya di sini adalah mengumpulkan, mengorganisasikan atau mengatur atau menyusun ya, dan menyajikan data kuantitatif. Yang mana di sini tentunya kita tahu bahwa proses pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data itu merupakan satu proses yang krusial dalam proses penelitian kuantitatif. Nah, mengapa demikian? Karena pada dasarnya data kuantitatif itu tidak akan berguna jika hanya disajikan dalam bentuk yang masih mentah, sehingga perlu untuk diolah lagi atau dianalisis lagi untuk nantinya bisa menghasilkan satu data yang bisa ditafsirkan dan disajikan kepada khalayak seperti itu. Dan tentunya di sini sama seperti tahapan-tahapan sebelumnya dalam sebuah research project, tentunya pendekatan sistematis juga diperlukan, yang mana ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh seorang researcher atau peneliti, khususnya dalam tahapan tersebut. Maksudnya dalam artian dalam menganalisis, mengumpulkan terlebih dahulu, kemudian juga menyajikan datanya.
Pertama ya tentunya adalah volume atau banyaknya jumlah respon yang didapatkan oleh satu peneliti. Ya, tentunya misalkan contoh dalam satu waktu si peneliti ini langsung mendapatkan 100 kuesioner yang dikembalikan oleh masing-masing responden. Dalam hal ini, ketika responden tersebut sudah selesai mengisi dan kemudian untuk mengirimkan kembali kepada peneliti. Dan di sini kan tentunya akan sangat menantang, sehingga perlu adanya bagi peneliti untuk segera menganalisis data tersebut agar nantinya bisa disajikan. Tentunya secara sistematis pula ya. Dan di sini dalam hal mengumpulkan, kemudian mengorganize atau mengatur dan juga menyajikan data, tentunya ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui oleh peneliti, yang mana ini mencakup record keeping, kemudian juga pembuatan struktur coding, kemudian juga memasukkan data atau data entry, kemudian membersihkan dataset yang belum rapi, dan juga terakhir kita masuk pada sistem penyajian datanya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan spesifik mengenai record keeping. Nah, jadi sebetulnya untuk record keeping sendiri kan secara umum merupakan satu proses di mana kita sebagai peneliti itu lebih ke mengatur dalam artian apa ya, untuk keep semua catatan-catatan terkait dari responden yang sudah diperoleh sepanjang proses pengumpulan datanya ya. Dan di sini kita juga perlu untuk mengevaluasi informasi-informasi yang diberikan melalui kuesioner-kuesioner yang sudah dikembalikan oleh setiap responden melalui proses survei yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan di sini penting adanya untuk kita memperhatikan dan juga mencatat berbagai non-response. Non-response di sini adalah sebetulnya secara umum merupakan satu respons yang tidak dapat dikatakan sebagai respons karena ada beberapa kekurangan. Yang di sini ada beberapa jenisnya ya teman-teman. Jadi yang pertama ada number of non-located responses. Jadi di sini adalah jumlah responden dalam sampel yang tidak dapat ditemukan. Dalam artian di sini tuh tidak dapat ditemukan ini dalam artian misalnya contoh ketika kita mengirimkan kuesioner kepada seseorang secara langsung atau lewat fisik ya, itu misalkan kuesioner itu dikembalikan kepada sender dalam arti kita ya. Itu kalau caranya konvensional ya teman-teman. Sedangkan kalau misalkan melalui survei online misalkan hmm, kita mengirimkan kuesioner kepada seseorang melalui email, tetapi email tersebut ternyata tidak ada. Jadi bounce back ke kita gitu. Sehingga yaitu namanya non-located responses. Kemudian yang kedua ada juga non-contact responses, yang mana ini di sini menunjukkan bahwa ini adalah jumlah responden yang perpetually out in a telepon survei. Maksudnya adalah di sini adalah suatu ya tidak hadir lah bisa dikatakan atau keluar selama waktu berjalannya survei. Tapi bukan berarti ini keluar dalam artian keluar dari penelitian, tetapi ya lebih ke keluar dari proses survei ini di tengah-tengah proses surveinya, bukan tidak melanjutkan survei karena atas kehendak sendiri gitu. Kemudian yang ketiga juga ada number of ineligible responses. Di sini maksudnya adalah responden-responden yang tidak masuk ke dalam kriteria sampel yang sudah kita tentukan, sehingga dia tidak eligible untuk berpartisipasi dalam penelitian yang kita lakukan atau survei di sini. Atau yang keempat ada number of refusals. Number of refusals ini adalah maksudnya adalah jumlah orang-orang yang sudah kita hubungi sebelumnya, tetapi mereka yang bersangkutan ini tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam survei yang kita lakukan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada incomplete response. Number of incomplete response. Ini adalah jumlah respons yang tidak lengkap. Jadi ini berasal dari biasanya itu dari responden-responden yang sebetulnya mereka memang sudah berpartisipasi, sudah mengisi kuesioner dalam survei kita, tapi pengisiannya itu tidak lengkap. Jadi ada beberapa data yang atau beberapa pertanyaan yang kosong. Dan ini biasanya sih terjadi di kuesioner-kuesioner yang disebarkan secara fisik. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk kuesioner online sendiri kan ini bisa diatasi dengan misalnya kita memberikan satu kewajiban itu ya kalau misalkan pertanyaan tersebut harus dijawab oleh responden. Itu kan kita ada fitur seperti itu misalkan dalam Google Form atau forum-forum yang lain, online forum yang lain itu juga sangat berguna untuk memastikan bahwa data yang kita dapatkan itu tidak ada data yang missing. Seperti incomplete response seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan mengenai coding structure. Nah, jadi di sini sebetulnya secara umum coding structure ini sebetulnya bertujuan untuk membantu kita dalam mempercepat proses entry data yang diperoleh dari hasil survei yang telah kita lakukan. Nah, di sini dalam penyusunan struktur coding, di sini variabel-variabel dalam kuesioner itu dicatat dalam kolom-kolom. Sebetulnya dalam artian ya itu tadi ya. Misalnya dalam seperti yang sudah dijelaskan di sini di gambar sebelah sini ya. Sebetulnya kalau misalkan untuk kolom-kolom dan dicatat dalam satu baris itu sebenarnya lebih ke misalnya ketika satu kuesioner itu kita sajikan ya. Maksudnya dalam artian kita kumpulkan datanya dalam satu file Excel atau spreadsheet ya.
Yang mana di sini setiap variabel itu dalam kolom atau setiap item pertanyaan deh ya. Kemudian barisannya itu dicatat di setiap untuk setiap tanggapan itu dicatat dalam satu baris gitu. Dan kemudian ini juga bisa diolah kembali dengan menggunakan program mengolah angka, misalnya Microsoft Excel, kemudian juga Google Spreadsheet, yang mana semua data numerik, misalnya ketika kita menanyakan jenis kelamin, atau misalkan menanyakan kelompok usia, atau misalkan kita menanyakan kelompok durasi terkait berapa lama seseorang bekerja di perusahaan. Itu bisa kita ubah gitu. Kan itu kan bentuk datanya kan non-numerik, menjadi kita ubah menjadi non-numerik. Nah, maksudnya kita ubah ke dalam bentuk yang numerik, yang mana bisa dilihat di sini, misalkan kita melambangkan satu data non-numerik ke dalam suatu angka. Misalkan contoh di sini, satu itu berarti laki-laki, dua itu berarti perempuan. Atau di sini misalnya, satu itu berarti usia di bawah 26 tahun, dua di bawah berarti antara 26 sampai 35 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan coding, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita di sini membuat panduan coding untuk nantinya memandu kita untuk nantinya bisa mengubah data-data yang bentuknya bukan angka atau non numerik menjadi data yang numerik agar nantinya bisa kita analisis gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai data entry dan cleaning proses. Nah, di sini data entry ini adalah ya secara simpelnya adalah kita menginput lah ya, kita memasukkan data-data yang diperoleh dari kuesioner. Nah, yang tentunya juga melibatkan proses pelibatan coding tadi, teman-teman ya. Jadi secara umum sebetulnya ya, meskipun proses entry data ini sebenarnya secara umum kan kalau misalkan di sini kan perumpamannya adalah ketika kita sebagai peneliti itu melakukan penelitian secara fisik dan kuesioner pun juga disebarkan secara fisik. Nah, tetapi sebetulnya data entry ini akan sangat mudah apabila kita menggunakan kuesioner online karena ada fitur yang namanya kita konversi kepada dalam bentuk file spreadsheet, baik itu berupa Excel, ya format Excel atau format CSV. Kalau biasanya format CSV ya, karena itu yang biasa dikonversi nantinya dan dikonvert ke dalam bentuk dataset di program-program mengolah statistik, misalnya contohnya SPSS, seperti itu. Nah, di sini kurang lebihnya ketika kita memasukkan data, itu ada beberapa metode. Pertama tadi, seperti sudah saya sebutkan, itu ada metode manual, kemudian juga ada metode otomatis melalui formulir spreadsheet, dan ketiga menggunakan software tertentu. Ya, meskipun ada yang manual, ada juga yang otomatis untuk menggunakan penggunaan softwarenya tadi. Kemudian untuk membersihkan data setnya sendiri, yaitu tadi, ketika kita sudah melalui proses coding, tetapi ternyata kita ada kesalahan dalam menuliskan angka kodenya. Atau bisa juga ketika kita tidak melibatkan proses coding, tetapi ternyata ada kesalahan data, misalnya contohnya seseorang itu kan ketika mengisi formulir dan kita menanyakan tentang profil respondennya kan, misalnya ketika kita meminta tuh data kotanya, tetapi untuk domisili ya, tetapi yang bersangkutan malah menyebutkan provinsinya, itu kan kita bisa sebutkan itu sebagai kesalahan, sehingga itu kita bisa bersihkan atau kita bisa ganti dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tentunya ini sebelum kita membersihkan datasetnya, penting bagi kita untuk evaluasi terlebih dahulu proses input datanya, apakah sudah tepat atau belum. Dan juga penting juga untuk misalkan kita juga periksa secara teliti untuk mengidentifikasi kesalahan data atau kode, dan juga kita perlu untuk pilih sampel questionnaire secara acak untuk diperiksa entry-nya apakah itu dia sudah pas atau belum sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Untuk nantinya bisa lebih mudah untuk diolah dan juga lebih mudah untuk disajikan, teman-teman. Nah, di sini dalam hal kita mempresent datanya, kita menyajikan datanya itu, kita juga bisa menggunakan tabel atau diagram atau bagan ya seperti itu, atau chart lah ya. Itu tentunya nantinya penggunaan tabel, diagram dan lain sebagainya itu kan dimaksudkan untuk mempermudah kita dalam memvisualisasikan data itu seperti apa gitu. Sekaligus bisa melihat perbandingan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya, dan juga bisa memberikan wawasan atau ya insight lah ya mengenai kemungkinan adanya keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain. Dan ini juga melibatkan yang namanya proses analisis deskriptif, di mana sebetulnya secara nggak langsung penggunaan diagram atau tabel atau apapun itu kan juga bisa menunjukkan apa sih yang paling banyak muncul, apa sih yang jadi rata-rata misalkan, atau ya frekuensi yang seperti itu. Yang mana ini akan mengubah data menjadi bentuk yang lebih mudah untuk kita tafsirkan dan juga mudah untuk kita pahami, sehingga kita juga bisa menjelaskan kepada khalayak dengan lebih efektif. Nah, secara singkatnya, mempresentasikan data di sini adalah kegiatan atau aktivitas mempresentasikan atau mendeskripsikan informasi dan data penelitian secara ringkas dengan bantuan tabel atau diagram. Tentunya tidak langsung dengan data yang mentah. Tentunya harus kita olah terlebih dahulu menjadi
dalam bentuk seperti ini. Misalnya ini dalam bentuk diagram lingkaran, kemudian juga dalam bentuk bar chart, dan juga dalam bentuk histogram, seperti itu, teman-teman. Nah, terakhir, kita akan masuk pada pembahasan mengenai first level data analysis. Nah, di sini kita perlu untuk apa istilahnya menggambarkan atau mendeskripsikan frekuensi dari tanggapan setiap tanggapan yang diperoleh dari kuesioner yang tentunya kan berbeda-beda ya teman-teman. Dan ini ketika kita bisa memvisualisasikan itu kan atau menggambarkan atau mengolah itu kan nantinya akan mempermudah kita juga dalam memahami data. Selain itu penting juga untuk kita menetapkan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk membandingkan setiap respon terhadap variabel yang berbeda dengan cara yang lebih ringkas. Nah, di sini dalam data nominal atau ordinal, sebetulnya data nominal ada ordinal itu merupakan data-data yang tentunya bukan data numerik dan juga menggambarkan kelompok-kelompok tertentu, misalnya jenis kelamin, usia, lama masa kerja, dan lain sebagainya. Dan di sini tuh tentunya tidak ada rentang ya, atau range yang ditentukan antara atribut variabel, sehingga nggak bisa gitu loh kita pakai operasi statistik inferensial. Nah, harus dikodingkan terlebih dahulu gitu. Meskipun sebetulnya frekuensinya masih bisa dihitung ya, dan bisa digambarkan sebagai proporsi, presentasi, atau rasio. Nah, di sini untuk data rasio atau skala interval ini sangat mungkin untuk kita hitung central tendensinya. Misalnya itu dalam 3 bentuk yang umum. Misalkan pertama modus atau nilai yang paling sering muncul, kemudian dalam bentuk median atau titik tengahnya ya. Dan yang ketiga nilai rata-rata atau mean. Dan juga selain itu ada juga yang namanya standar deviasi atau standard deviation. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghitung standar deviasi. Nah, pertama kita hitung mean atau rata-ratanya. Jadi jumlah ini semua dibagi jumlah kasusnya. Nih, mungkin di contoh yang ada di samping ini ya. Nah, misalnya kita lihat nih bahwa ada 10 partisipan, ya kan? Ini kan ada 3, 2, 4, 4, 5, 5, 2, 5, 5, 4. Ya, kita jumlahkan semua jadi 39. Ini sebetulnya ini semua pasti semua juga udah tahu gitu kan. Dibagi aja dengan 10, hasilnya 3,9. Nah, kemudian kita kuadratkan selisih yang dihasilkan setiap skor. Nah, jadi di sini maksudnya tapi sebelum itu kita masuk ke tahap 2 dulu, jadi kurangi min dari setiap skornya. Nah, misalkan nih, 3 kita kurangin saja dengan minnya, hasilnya min 0,9 kemudian dikuadratkan. Selisih yang dihasilkan untuk setiap skor. Nah, ini jadi minus 0,9 dikuadratkan hasilkan 0,81 dan ini juga berlaku kepada setiap data di bawah-bawah ini. Dan kemudian semua hasil square PA results minus min-nya itu kita jumlahkan semuanya untuk mendapatkan jumlah kuadrat atau sum of squares. Jadi di sini 0,81 tambah 3,1 ditambah 0,01 ditambah 0,01 tambah 1,21 tambah 1,21 tambah 3,61 tambah 1,21 tambah 1,21 tambah 0,01 menghasilkan 12,9. Nah, kemudian untuk mendapatkan variasi di tahap berikutnya ya, kemudian kita bagikan jumlah kuadrat atau sum of squares tadi dengan jumlah case-nya atau jumlah 10 ini untuk mendapatkan variance. Nah, di sini 12,9 kita bagi saja dengan 10 menghasilkan 1,29. Nah, standar deviasi bisa didapatkan dari tahap terakhir ini. Jadi, akar kuadrat dari variance. Jadi, 1,29 tadi kemudian kita akar kuadratkan, menghasilkan 1,14 poin standar deviasi dalam kasus ini. Misalkan seperti itu. Dan di sini bisa dihasilkan seperti ini ya. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Semoga membantu teman-teman.